Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama-sama rekan-rekan media. Pada hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers terkait ada 2 kasus kebetulan bersamaan pelakunya ditangkap. Ya, walaupun IP-nya berbeda. Satu, perkara ini adalah perkara percabulan ya, terhadap anak di bawah umur, di mana ada LP tanggal 24 Januari 2022 dengan tersangka F, kemudian juga dengan korban inisial N, di mana kejadiannya ini terjadi sekitar bulan Maret 2021 dan akhirnya perbuatan itu dilakukan 5 kali dan kemudian mengakibatkan korban hamil dan melahirkan. Korbannya ini inisial ini masih sekolah, ya, ke sekolah, kemudian kenapa dilaporkan orang tuanya karena tidak bertanggung jawab melahirkan diri. Kemudian diamankan oleh Reskrim Polres Tapin, kemudian ditangkap di daerah Banjarmasin Utara. Kemudian yang kedua adalah kejadian di Sahatumun dengan tersangka R, kemudian korbannya inisial D. Ya, ini juga korbannya umurnya di bawah 16 tahun, di mana kejadiannya itu dilakukan bulan Januari. Sejak bulan Januari dan dilakukan berapa kali, kemudian dikata orang tuanya bahwa anak tersebut sudah hamil. Ya, akhirnya orang tuanya melapor pada tanggal 10 Juli tahun 2022. Dari 2 TKP ini, ya, alat bukti yang ditemukan oleh penyidik selain dengan keterangan saksi, kemudian juga ada hasil visum, ya, dan kemudian juga alat bukti yang lain sehingga kita periksa dan kita tingkatkan menjadi tersangka. Pasal yang diterapkan adalah pasal 8182 Perpu, ya, Perpu nomor 1 tahun 2016, kemudian juga Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Junto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Mungkin dari rekan ada yang disampaikan. Ya, dan untuk TKP Tapin sendiri, F dan M itu statusnya berpacaran kah? Terus untuk Hatuman alasan kenapa tersangka mencabuli korban sendiri kenapa itu? Ya, untuk yang kejadian di Tapin Tengah itu pacaran. Jadi pelaku ini karena pacaran, perempuan ini diajak, katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ternyata setelah sampai di lokasi, tepatnya di suatu kantor, di kantor BPK, pemadam kebakaran, kemudian di situ korbannya dikerjain dan 5 kali dilakukan dan akhirnya hamil. Kemudian yang TKP kedua di Hatumun itu tetanggaan. Ya, jadi pelakunya ini umurnya 42 tahun yang ke TKP kedua ini. Ini korban diancam, ya, katanya ya pura-pura ini seolah nanti akan dia bunuh diri lah, kemudian akan menyiksa keluarganya perempuan. Dari ketakutan dari korban akhirnya korban mau, ya, terjadi percabulan di situ. Memang kalau data kita sejak tahun 2021, 2022 ini, 2021 ada kasus yang sama, maksudnya percabulan itu di bawah umur korbannya. Kemudian tahun 2022 ini adalah 5 kasus dan pelakunya adalah orang-orang dikenal oleh korban. Oleh karena itu, kasus-kasus seperti percabulan ini itu memang harus ada peranan orang tua juga, termasuk juga mungkin masyarakat, karena teknologi ini kan banyak sekarang beredar mungkin video-video porno segala macam itu kan mengakibatkan orang untuk terpacu untuk mungkin melakukan hal seperti ini. Ada mungkin lagi? R dengan D ini apa? R dengan D yang di Hatumun ini tetangga aja, tetangga, ya, nggak pacaran, tetangga. Karena dari umur saja sudah beda. Kalau R ini kan 42, kalau korbannya 16 tahun memang nggak sekolah, tapi yang tadi yang F sama N itu N masih sekolah, akhirnya karena hamil terpaksa putus sekolah. Ya. Untuk kedua korban, komandan ada pendampingan khusus kah? Ada dari BPA ada, ya.
harus dilindungi karena kasihan ya, karena memang mereka kan kalau satu sudah melahirkan ya, yang satu sudah melahirkan, yang satu ini yang belum, masih proses, jadi perlu untuk pendampingan. Yang statusnya pacaran itu kalau dalam perjalanan waktu dari tersangka itu mengakui sebagai apa istrinya atau jadian kayak apa itu? Apakah bisa dihapuskan untuk kasusnya? Ada pengurangan? Iya, sementara masih proses dulu. Ya nanti kan tinggal kita lihat keluarga. Kalau nanti akhirnya mereka sepakat untuk nikah, mungkin nanti syarat untuk RJ, eksplorasi JT bisa kita lakukan. Kenapa tidak kan begitu? Karena rekan-rekan kita tahu bersama bahwa manfaat hukum itu kan ada 3, tujuan hukum itu ada 3. Satu manfaat, kemudian keadilan, kemudian yang ketiga adalah kepastian. Ya. Cukup ya. Nah ini barang buktinya ini yang diamankan. Ya pakaian-pakaian korban, ya. Pakaian-pakaian korban ini yang diamankan, pakaian-pakaian korban. Ya. Pakaian-pakaian korban ada bercak-bercak dari juga ini, kayaknya. Ya. CD. Cukup. Jadi mungkin kita sampaikan lagi kepada masyarakat kasus-kasus percabulan di bawah umur ini, harapan kita kepada orang tua supaya jangan naik lagi bicara masalah seks kepada anak-anak. Misalnya contoh, jangan bersentuhan dengan orang-orang yang tidak dikenal, ataupun kalau nggak sejenis, yang guru pun di sekolah dihindari persentuhan. Ada sikap respect ya, menolak untuk adanya persentuhan, ya karena kadang-kadang persentuhan itu tidak sesama jenis bisa nanti mengakibatkan hal seperti ini. Ya, belum lagi tentang masalah agama, supaya anak didoktrin masalah agama juga kita doktrin, ya supaya mereka ke depan menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cukup. Nah, nanti teknisnya aku sampaikan ke ini ya, Kasat Reskrim ya. Ya, kita nanti mungkin hasil visumnya ada berapa? Ada hasil visumnya. Memang kalau untuk keterangan mereka ini, korban memang mereka pertama kali berhubungan dengan tersangka ini. Makanya kan kalau kita belajar tentang itu, visum itu kan ada robekan. Robekan ini terjadi kalau di visum. Robekan ini di angka 12 kata Kasat Reskrim. Ya, nah, Kasat Reskrim yang lihat langsung hasil otopsinya. Cukup ya? Dan satu lagi ini 4 bulan, nggak salah satu tersangka ini berapa bulan? Kalau yang tersangka F itu udah kabur dari bulan Desember. Jadi setelah ini inisial N itu hamil, orang tuanya tahu, diminta pertanggungjawaban, tidak ada tanda-tanda menemui calon mertua kan, akhirnya kabur. Nah, setelah kabur itu baru LW-nya 24 Januari tahun 2022 dikejar, akhirnya tertangkap. Makanya kalau kasus begini saya sudah sampaikan ke Kasat Reskrim, kasus ini termasuk kasus atensi karena korbannya itu di bawah umur. Korbannya langsung dilakukan. Dilakukan di mana dilakukan? Di belakang rumah, di kebun karet itu belakang. Ayo jangan samaran batu. Kok bisa samaran batu? Itu seperti mereka ini sudah punya istri. Jaga dia misalnya tanggung jawab. Kecuali kalau istri yang pertama bisa mungkin jadi saya paling siri saja itu kalau tidak dikontrol itu bisa benar jangan 5 tahun atau 29 waktu bisa. Saya Pak Agung kan dia belum lagi undang-undang ini kekerasan seksual. Undang-undang ini Pak Rudi ada pemaksaan.
Oh, suka sama suka ya. Pemirsa Banjarmasin Pos, demikian ungkapan kasus pencabulan yang digelar di Mapolres Tapin dipimpin Kapolres Tapin Bapak AKBP Ernestus Aisyah. Inilah dua tersangka yang diungkap oleh jajaran Reskrim Polres Tapin. Dari Kabupaten Tapin, saya Stan melaporkan.